Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita belajar tentang program untuk editing audio ya. Untuk mengedit suara, audio atau juga multimedia yang bisa kita dengarkan melalui telinga kita ya. Jadi kita fokus ke telinga. Makanya kalau kita mau editing video ini kita diharuskan menggunakan headphone. Dan headphone ini juga banyak macamnya, tapi usahakan headphone yang untuk monitor studio. Jadi kualitasnya bagus dan tidak bohong. Oke. Ini headphone ini harganya sekitar 400.000 sampai 500.000 ya. Dan ini enak banget dipakai, nyaman di telinga, nggak panas dan lain sebagainya. Baik, seperti biasa sebelum kita lanjutkan ke materi kita hari ini, silakan subscribe dan juga aktifkan tanda lonceng pada 3 channel YouTube saya, yaitu Bastomi bin Samsudin, channel YouTube Plasma Production Lampung Timur, dan juga channel YouTube Radio Rasa TV ya. Dan baiklah, langsung saja kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang program aplikasi Adobe Audition, bisa ditanyakan langsung ke nomor HP dan WA saya, silakan ditulis 082375499576 atau 0811790356 ya. Baik, langsung saja materi kita judulnya adalah membahas tentang program pengedit suara, editing suara, mulai dari recording, editing sampai selesai, sampai finishing ya, yaitu dengan program Adobe Audition. Yang saya pakai ini versi 1,5 karena lumayan simple dan juga lumayan enteng untuk komputer. Baik, dan kali ini kita akan belajar mengenai introduction ya, introduction mengenai program Adobe Audition. Jadi kali ini saya hanya akan memberikan pengenalan ya terhadap program Adobe Audition. Jadi seperti apa sih programnya dan lain sebagainya, kegunaannya buat apa? Ayo kita simak. Iya, masih di introduction dan ini dia di materi introduction ini nanti kita akan pahami apa itu edit waveform, apa itu multitrack, dan juga apa itu CD project ya. Jadi kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau misalnya kita ingin belajar Adobe Audition pengedit suara atau pengedit audio, ya kita hukumnya wajib dong tahu luar dalam ya. Paling tidak kita kenal lah dengan yang namanya Adobe Audition ya. Oke, jadi dalam program Adobe Audition itu ada 3 tampilan, 3 view. Yang pertama itu edit waveform, kedua multitrack, ketiga itu CD project. Kalau edit waveform ini dipakai untuk kita rekam, mulai rekam, editing suara, dan kita kasih sentuh-sentuhan efek ya. Kalau multitrack form apabila kita ingin menggabungkan satu atau lebih dari audio ya. Kemudian kalau CD project ini adalah tampilan di mana kita bisa langsung membuat audio kita ke dalam bentuk CD ya. Tentu saja kita harus membeli CD kosong ya atau CD blank, kemudian kita masukkan ke dalam CD putar atau juga CD room, kemudian bisa kita burning dan nanti hasilnya CD audio ya. Menjadi CD audio itu nanti ada di yang sebelah sini. Nah ini dia CD project. Oke, baik, sekarang kita akan masuk apa itu edit waveform. Jadi di sini ini orang bilang, ada yang bilang single track ya. Ada yang bilang single track, tapi ini sebenarnya namanya adalah edit waveform. Jadi di tampilan ini kita bisa merekam, bisa mengedit single form atau satu audio. Jalur 2 berarti dia stereo ya, tapi kalau cuma satu berarti dia mono. Jadi disinilah kita mengedit secara satu persatu, one by one. Itu di edit waveform atau orang bilang itu single track. Kemudian kalau kita lihat di sini atas sendiri ya, di atas paling atas itu ada tulisan 00665 kabut biru .wav strip Adobe Audition. Jadi ini maksudnya adalah yang sedang terbuka ini adalah file audio dengan nama 00665 kabut biru .wav. Ini adalah extension dari sebuah file suara atau file audio yaitu WAV ya. Kemudian tulisannya di sampingnya itu ada tulisan Adobe Audition, berarti program yang kita pakai ini namanya Adobe Audition. Karena kita tahu ya bahwa Adobe ini banyak sekali punya aplikasi yang luar biasa kreatif ya. Ada Adobe Premiere, Adobe Effect ya, atau Illustrator dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget
termasuk Adobe Photoshop. Nah, edit foto juga ada dari Adobe. Nah, di atas sendiri itu menunjukkan itu adalah file audio yang sedang terbuka. Kemudian di bawahnya ada menu file, edit, view, effects, generate, analyze, favorite, ada option, window, dan help. Ini adalah menu-menu dasar dan juga menu-menu utama dalam program Adobe Audition. Yang paling atas ada menu file. Menu file ini nanti akan berhubungan dengan file, menyimpan, membuka, membuat yang baru, menyimpan dengan nama lain, dan lain sebagainya. Kemudian menu edit ini digunakan untuk copy paste, untuk edit waveform, dikasih dipotong sana, dipotong sini, itu nanti pakai menu edit. Menu view untuk merubah tampilan ya. Tampilan kita mau dibuat single from atau waveform atau edit waveform atau juga multitrack atau CD project atau menampilkan dengan yang lainnya, tampilan yang lainnya itu ada di menu view. Kemudian di sampingnya ada menu effects. Jadi menu effects ini digunakan efek ya, effects, efek. Menu efek ini dipakai untuk memberikan efek pada suara kita. Misalnya dikasih suara robot, dikasih gema, dikasih reverb, dikasih tambah-tambahan yang lain, bass treble-nya dinaikin, itu ada di menu effects. Kemudian ada juga menu generate. Kalau menu generate ini kita melakukan editing tapi secara menyeluruh, nggak manual ya, tapi secara otomatis. Menu analyze ini untuk menganalisis file audio kita. Ada menu favorite. Menu favorite ini adalah di mana menu ini bisa kita simpan editing atau orang bilang itu kayak sejenis efek-efek yang sudah kita simpan. Misalnya kita mau kasih efek suara orang dengan reverb yang model seperti ini bisa kita simpan di favorites ya, atau juga menu-menu yang sering kita pakai ada di situ. Kemudian menu option ini dipakai untuk kita menyeting program ini secara dalam. Misalnya kita akan mengatur line in, line out-nya seperti apa. Kemudian di sampingnya ada menu window untuk berpindah dari satu jendela ke jendela lain, dan menu help ini kalau kita ingin tahu lebih jauh mengenai program Adobe Audition tapi dalam bahasa Inggris ya, atau buku manualnya itu ada di situ. Nah, ini namanya menu edit waveform. Di menu ini kita banyak sekali ada ikon-ikon yang luar biasa banyak, dan memang sih pada prakteknya nggak semuanya kita praktekkan ya, tapi paling tidak kita tahu apa sih kegunaannya gitu. Karena saya sendiri sudah pakai ini sejak tahun 2001, dari tahun 2000, 2001, 2002. Dulu namanya belum Adobe Audition tapi masih Cool Edit ya. Ini tidak semua saya pakai ikon-ikon yang ada. Kemudian di menu edit waveform ini kalau kita lihat ada panjang itu menu ikonnya ya, atau perintah singkatnya. Tapi itu tadi ini saya bikin ada dua nih. Ini barisan atas ini adalah yang sebelah kiri, bawah ini yang sebelah kanan ya. Dan menu-menu ini bisa kita tampilkan, bisa enggak. Kalau saya sih sukanya tak tampilin semua gitu ya. Jadi manakala saya butuh yang ini tinggal diklik gitu aja. Kemudian ini menu di waveform, kita lanjut lagi. Di menu waveform ini juga ada istilahnya itu panel-panel ya, panel-panel yang bisa kita lihat. Misalnya di sini ada menu file. Di sini kalau kita lihat ini filenya sedang terbuka, dan ini yang garis-garis ini ya, garis-garis ini adalah waveform ya. Waveform itu tampilan grafik dari sebuah audio lah, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada jendela effects, ada jendela favorite. Ini di atasnya ada edit view, multitrack view, CD project kalau kita ingin berpindah dari edit view ke multitrack atau ke CD project. Ini masih ke edit waveform ya tampilannya ya. Kemudian di bawah sendiri ini ada tombol-tombol yang kita pakai untuk play, pause, berhenti sejenak, atau cepat, atau langsung loncat. Nah, ada di menu-menu yang di sini ya. Ini untuk menampilkan, membesarkan, mengecilkan tampilan waveform juga ada di sini semua. Ini tampilan di edit waveform ya. Jadi sekali lagi edit waveform itu kita pakai untuk kita mengedit satu file audio ya, satu persatu. Saya tampilan ini biasanya saya pakai untuk recording, atau saya ngedit lagu, mau saya potong depannya sama belakangnya biar tidak ada jeda. Nah, saya pakai yang ini. Atau saya menambahkan treble atau menurunkan treble, atau menaikkan bass atau menurunkan, saya menggunakan edit waveform. Selanjutnya ya, kita tinggalkan edit waveform. Sekarang kita kedua, yaitu namanya multitrack.
Namanya saja sudah jelas, multi itu lebih dari satu. Track itu ya jalan nge-track. Jadi jalannya lebih dari satu. Artinya di sini tampilannya nggak cuma single, tapi ada dua, ada banyak ya. Misalnya ini bisa kita pakai kalau kita mau karaoke atau kita mau rekaman lagu, sementara napas kita nggak kuat. Jadi saat sampai di bait ini kita berhenti terus kita lanjutkan rekaman. Nah ini pakai yang sebelah sini, pakai multi track view. Biasanya saya juga kalau bikin iklan radio, audio digabungkan antara suara dengan vokal musiknya juga pakai yang multi track view ya. Jadi tampilannya seperti ini, banyak kita tumpuk-tumpuk ya. Dulu pernah saya tahun berapa ya? Tahun 2000, tahun 9, taruhlah tahun 2000 sekian. Saya juga pernah dapat project waktu itu bikin kabaret sandiwara radio gitu, dan luar biasa banyak track yang saya pakai karena banyak adegannya juga, ada sound effect-nya dan lain sebagainya. Jadi saya gunakan yang multi track view. Kita masih di multi track view, kita lihat di atas. Nah, di atas ini juga masih ada namanya ya. Ada menu-menunya, dan di multi track view ini menunya atau ikon-ikonnya tidak sama dengan yang di edit waveform atau di single track ya. Jadi berbeda antara multi track dengan single track, dan menunya juga nggak banyak ya. Lebih sedikit di sini. Ini saya bagi dua ya, yang atas dengan yang bawah. Ini sebenarnya memanjang. Kemudian setelah multi track view, kita masih di multi track view, kita akan turun ke bawah. Kita akan lihat, nah ini tampilannya multi track view. Nah di sebelah sini ini biasanya kita pakai untuk melihat atau menampilkan file-file audio yang terbuka. Karena di sini kalau file audio yang ada di sampingnya ini kita tarik, kita edit, tinggal klik, tahan, tarik, lepas, taruh di multi track view ini. Setelah itu multi track view selesai, nah kita akan pelajari CD Projekt. Nah ini dia. Tampilan CD Projekt ini kita pakai kalau kita ingin memburning atau membuat file audio yang kita rekam, kita edit menjadi ke dalam kepingan CD ya. Jadi nanti akan menggunakan CD Projekt. Tampilannya nanti jadi CD audio ya, bukan MP3 tapi CD audio karena namanya aja CD Projekt ya. Oke, kemudian di menu CD Projekt ini tidak banyak ya seperti single track atau multi track ya, atau edit waveform. Di sini tampilnya simple karena ini adalah langkah yang paling akhir, kita akan burning audio ke dalam bentuk CD. Jadi ya gini-gini aja ya. Mungkin di samping saya ini, di sini ya, ini untuk naikkan ke atas, track ke bawah. Misalnya kita buat 5 track. Track yang paling bawah taruh di paling atas. Jadi kita klik menu yang ada di samping sini ya. Setelah itu di atasnya juga nggak begitu banyak ya menu, karena memang di sini finishing, jadi kita tinggal tarik, burning, selesai. Jadi kita nggak perlu program aplikasi misalnya kayak seperti Nero atau Burning Room atau program-program untuk memburning ke dalam bentuk CD ya. Tapi cukup dengan program Adobe Audition ini kita sudah otomatis ya langsung bisa mengedit audio dari 0 sampai dengan akhir ya. Oke, selanjutnya habis. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ingin bertanya tentang program Adobe Audition, silakan hubungi saya di nomor HP dan WA 082375499576 atau juga di 0811790356 ya. Jadi sudah cukup. Waduh, 13 menit, luar biasa. Baik, demikian tadi materi kita mengenai sebuah program aplikasi yaitu Adobe Audition, satu-satunya program yang menurut saya ini paling oke untuk mengedit audio atau mengedit suara ya. Ada yang tanya ke saya pakai Adobe Audition dipakai buat apa? Ya, yang jelas saya pakai untuk ini, untuk ngedit audio ya. Jadi kalau misalnya saya mau mengedit sesuatu atau ngedit audio, saya gunakan ini. Merekam suara, saya gunakan ini ya. Jadi semuanya sudah selesai kalau untuk editing audio atau juga editing suara. Oke. Ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai introduction ya, tentang apa sih yang dimaksud dengan program Adobe Audition. Dan teman-teman kalau misalnya ada saran, kritik, atau ingin bertanya-tanya seputar Adobe Audition, boleh langsung WA atau juga di bawah kolom komentar ini ya. Mungkin ada sesuatu yang ditanyakan ya. Jadi silahkan kita saling berbagi agar kita nanti bisa tahu semua dan kita bisa menggunakan program dari Adobe Corporation yaitu Adobe Audition ya.
Oke, untuk orang-orang yang kerja di dunia radio atau televisi atau juga di production house atau juga orang-orang yang suka zaman sekarang, orang suka ini live streaming atau orang suka recording recording di rumah gitu, bisa gunakan program ini ya. Hanya modal program ini kalau anak-anak band pengen nge-track ya, main drum dulu atau main gitar dulu, atau kita lagi mau recording tapi bukan yang live tapi teman kita lagi nggak datang, ya udah ini hari ini drum sama ini aja sama bass, besoknya lagi gitar 1 atau gitar 2 atau dengan penyanyinya atau vokalnya, itu bisa ya. Atau kita yang suka karaoke, kita ingin merekam suara kita, bisa kita edit suaranya, kita buat yang lebih bagus ya, lebih reverb biar terkesan seperti penyanyi profesional. Ya gunakanlah program Adobe Audition, karena Adobe Audition ini sudah lama dipakai oleh perusahaan-perusahaan rekaman zaman dulu, bahkan sampai sekarang aku yakin masih banyak yang menggunakan. Cuman kalau yang kita pelajari ini versi 1,5, tapi kalau yang orang-orang pakai itu mungkin versi yang lebih baru ya, karena program ini setiap tahun dia semakin bagus dan semakin meningkat ya. Dan satu hal lagi yang sering saya gunakan dengan menggunakan aplikasi Adobe Audition adalah kalau kita merekam ya. Kadang-kadang ada juga nih orang-orang yang menyuruh saya mengambil audio dari sebuah VCD atau sebuah DVD. Jadi misalnya ini adalah sebuah CD atau VCD atau DVD, kita ingin mengambil audionya saja, gunakan program Adobe Audition ini karena sangat simpel dan juga sangat gampang sekali. Oke, demikian tadi materi kita mengenai introduction atau pengenalan program Adobe Audition. Nanti saya akan lanjutkan lagi ke materi-materi berikutnya. Lebih jauh lagi, jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, kemudian aktifkan tanda lonceng agar nanti saat saya mengupload video terbaru tentang Adobe Audition Anda mendapatkan notifikasi dan itu gratis ya. Oke, terima kasih bosku. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya, dan akhirnya langsung dari studio Radio Rasa TV, saya Tommy Bastami undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Goodbye. Sukses selalu bosku. Bye.